ada panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada perintah kutiba alaikumusiyam untuk menuju la'allakum tattaqun. Ada proses untuk mencapai satu ending yang baik, itu tidak bimsalabim al-Quran, tapi ada proses. Ada yang menyeru, ada yang mengajak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hambanya orang yang beriman untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu puasa. Dan puasa ini adalah salah satu sarana untuk kita dila'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Misi kerasulan. Misi kerasulan itu adalah akhlak yang mulia. Maka misi pendidikan pun sebenarnya sejatinya adalah akhlak. Karena tadi di awal saya sampaikan, seluruh nabi, seluruh rasul itu adalah pendidik. Maka ada disebut rasul sebagai seorang murabbi, orang yang membimbing. Kalimat murabbi ini kalau diartikan dalam bahasa kita itu pendidik, tapi bukan lebih daripada itu. Karena kalimat murabbi ini orang yang menularkan kebaikan, kemudian kebaikan itu akan terus bertambah. Ya. Bukan hanya sekedar pengajar. Makanya istilahnya sekarang untuk mencari pendidik yang sebenarnya tidak semudah mencari pengajar. Yang namanya kampus-kampus ini dengan berbagai macam jurusan-jurusan yang ada, melahirkan setiap tahun ribuan, mungkin ratusan ribu, jutaan mahasiswa yang lulus, baik yang S1, S2, S3. Nggak tahu di sini nanti ada S apa, saya juga nggak tahu. S campur ya, S1 dan 3 dicampur aja. Banyak, tetapi apalagi dengan sekarang yang namanya media sosial, kita sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang baik ataupun yang tidak baik. Kita miss ketika mendengar, mendapati, dan itu bukan hanya sekedar ngomong doang, bukan sekedar katanya, tapi ternyata terjadi betulan bagaimana seorang guru, seorang pengajar harusnya menjadi pendidik, tetapi melakukan hal-hal yang tidak benar, baik secara agama, secara akhlak, secara hukum. Ini kemirisan yang ada. Ya, semuanya tidak akan lepas daripada kondisi di mana manusia hidup sekarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, semakin jauh masa kehidupan kalian dengan zamanku, maka keburukan akan semakin lebih tersebar daripada kebaikan. Tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk terus menyuarakan kebaikan. Ini puasa dalam hubungannya dengan pendidikan di sekolah. Kemudian bagaimana puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan ini mengajarkan kepada setiap kita jiwa empati dan kepedulian. Yang namanya orang puasa itu kan yang menahan diri dari yang dibatalkan, makan, minum, otomatis seharian tidak makan, seharian tidak minum, haus, sehingga kondisi fisik pun melemah. Dan ternyata ketika seseorang kondisi lapar akan menjadikan lemah juga dorongan hawa nafsu seseorang. Dan ini terbukti sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap hari awal Ramadan dan
dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ratus tabuhi maradatul jin, jin-jin yang jahat diikat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara kebaikan. Menggambarkan bahwasanya kesempatan untuk berbuat baik ternyata lebih mudah. Dan kesempatan dorongan untuk berbuat buruk semakin sulit karena memang dipersempit jalannya setan untuk menggoda manusia. Kalau kaitan dengan dua makhluk yang secara khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beban-beban kewajiban di ayat atau di surat Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini dua makhluk yang diberi tugas taklif beban kewajiban oleh Allah. Tapi alhamdulillahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika awal masuk Ramadan, begitu masuk Ramadan terjadi kegemparan di alam jin, tidak di alam manusia. Kenapa? Karena jin-jin yang jahat itu diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersempit gerak mereka. Alhamdulillahnya ketika bangsa jin bukan bangsa manusia. Tidak terbayangkan aku kalau ternyata Allah mentakdirkan bahwa masuk Ramadan orang-orang yang jahat, manusia-manusia yang jahat dibelenggu, diikat. Ya apa keamanan dari mereka? Nanti si pensiun dini rampung keton. Nah, ini yang bisa kita ambil faedahnya apa? Orang yang dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, merasakan, dipaksa oleh Allah untuk merasakan ketidaknyamanan dengan lapar dan haus, supaya tubuh merasa empati. Ternyata jadi orang yang tidak punya makanan gak nyaman untuk empati kepada kaum fakir, kepada kaum duafa. Mestinya muncul seperti itu, kepedulian kepada yang lain. Dan ini pula yang hendaknya bisa kita ambil sebagai orang tua, baik sebagai orang tua langsung kepada anak kita, atau kita sebagai orang tua kedua bagi anak-anak siswa-siswa kita di sekolah. Untuk apa? Berperan betul bahwa kita bukan hanya mendapatkan tugas dari negara dengan adanya SK sebagai tenaga buruh, tetapi itu merupakan amanah dari Allah. Ingat bahwasanya setiap kebaikan yang kita ajarkan Bapak Ibu. Jadi yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun, kalau ada yang belajar bahasa Arab, ada kalimat al-ilmu, ada kalimat ilmun. Bedanya ada al dan yang tidak. Kalau ada al ini berarti sudah langsung disebutkan jenisnya. Tapi kalau tanwin tanpa al, ilmun, ini ilmu apa saja. Jadi bukan hanya guru agama saja, bukan. Semua kebaikan yang kita ajarkan, maka itu berpeluang untuk menjadi sarana amal jariah kita. Jangan dianggap bahwasanya mau ajar matematika. Matematika segera orang. Ya, coba kalau ada yang ada yang bisa matematika, akhir bulan atau bayar gaji bingung ini itu kan. Oh no. Harus tahu semuanya. Dan tidak itu saja Bapak Ibu. Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bisa terlaksana kalau ada pihak-pihak yang mendukung, dari tenaga kebersihan, dari tenaga keamanan. Coba kalau guru ada, siswa ada, yang membantu kebersihan orang pada makan gue
dari kecil keluarga. Dalam satu keluarga, suami dan istri tidak saling menguatkan, tidak akan lama. Orang tua dengan anak dan orang tua tidak saling mensupport, maka tidak akan lama. Sedikit lagi keluar dari rumah, lingkungan, dengan tangga teparo, dengan tetangga tidak saling berbaik, tidak akan nyaman hidupnya. Makanya ada ungkapan orang Arab, al-jar qoblada, yang dipilih itu tetangganya dulu, baru nanti rumahnya. Senyaman-nyamannya rumah, kalau tetangga punya tetangga yang tidak nyaman, orang bakalan tetangga. Belum nih lingkungan RT, desa, kampung, negara yang paling besar. Kalau tidak saling menguatkan, yang terjadi apa? Runtuh negara tersebut. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam puasa, empati, apa itu. Yang terakhir, kalau di jam saya sekitar 3 menit lagi. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini adalah mengajarkan nilai kedisiplinan. Ini nggak bisa dipungkiri, nilai kedisiplinan. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam ayat berkaitan dengan puasa. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian boleh makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang merah, benang hitam dari waktu fajar. Ini mengajarkan apa? Ketika makan sahur kita disiplin. Walaupun mungkin ada sebagian yang malas-malasan bangun makan sahur, tapi ada yang saya yakin semuanya sepakat disiplin dan tidak ada yang mau telat ketika berbuka. Sepakat ya. Maka karena saya tenang baik ya juga kalau bisa ya. Sabar kalau kita kalau bisa dia juga. Ini kedisiplinan yang diajarkan di dalam puasa. Kita bisa disiplin dalam kondisi lapar, Pak Bu. Orang lapar yang tadi saya sampaikan, kali ini kan laparnya lapar banget, konsentrasinya sebuya, dijajarnya kelompok sebenarnya ini dawan dijajarnya. Bisa pada konsentrasi kan, lagi jajarnya karena apa itu yang disiapkan sama kepala sekolah normal itu. Saya aja belum tahu kan. Tapi coba dalam kondisi lapar saja kita bisa disiplin. Harusnya dalam kondisi normal bisa disiplin lagi. Harusnya kan seperti itu. Ini kan pelajaran ya. Jadi apalagi kalau dalam dunia pendidikan, disiplin ini adalah merupakan fondasi yang sangat mendasar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya banyak hal ya kalau kita berbicara tentang puasa. Kita banyak bicara tentang apa? Tentang karakter. Tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Zainul Mustafa kaitan dengan sambutan beliau yang terstruktur ya, bahwa sekolah yang baik, sekolah yang kuat itu bukan hanya karena prestasi akademik saja, tapi sekolah yang baik, sekolah yang kuat itu karena budaya, akhlak dan karakter. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi saya sampaikan kita berbicara tentang puasa ini banyak halnya, karena kita sebenarnya juga berbicara banyak tentang masalah karakter, masalah akhlak dan sebagainya. Dan sebagai penutup yang tadi kaitan dengan ibu kepala sekolah, bahwa ketika kita melepas seorang kepala sekolah yang purna tugas, yang kita kenal ini bukan hanya sekedar program kerja saja, tetapi sikapnya,
keteladanannya, ketegasannya, kesabarannya. Karena tadi saya sampaikan jabatan itu ada masanya, tapi akhlak akan menjadi warisan. Maka di ujung hari yang sangat mulia ini kita sedang berpuasa menjelang berbuka. Doa orang yang menjelang berbuka ini mustajab Bapak Ibu. Dan di ujung akhir hari Jumat, jangan lupa manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang kita harapkan. Dan hari ini kita menghormati pengabdian dari Ibu Dr. Anda Pasrifan MPD yang telah memimpin di SMA di 2 Cilacap, bukan hanya dengan kebijakan tapi juga dengan keteladanan. Karena keputusan itu bukan hal yang mudah. Jadi berakhirnya purna tugas itu bukan akhir amal, tetapi insya Allah fase yang akan terus menjadi bagian daripada menuai amal jariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita pada hari ini, puasa kita, sholat kita, dan semua kebaikan kita lakukan, dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan